Selamat bertemu lagi kita dalam acara bincang-bincang. Kali ini kita akan melihat atau mengevaluasi atau mengukur sejauh mana proses pembelajaran online yang sudah berjalan selama ini ya akibat dari virus COVID ya. Ini kita hampir semua lembaga pendidikan ini diliburkan. Nah, untuk mengantisipasi itu dilakukanlah proses belajar mengajar secara online. Nah, sejauh mana efektivitas daripada proses belajar mengajar online ini yang akan kita bahas ya kita akan bincang-bincang pada kali ini ya. Sejauh mana efektivitas daripada proses belajar mengajar secara online ini. Kebetulan kami melakukan satu survei yang dengan menggunakan Google ya, Google Survei ya. Itu kami lakukan dan walaupun belum representasi seluruh pelajar di Indonesia atau di Sulawesi Utara, karena ini hanya dilakukan di tingkat universitas ya, belum dilakukan untuk SMA, SMP, SD dan mungkin di bawah daripada itu taman kanak-kanak dan lain sebagainya. Tapi dalam proses ini tentu kita bisa melihat sejauh mana efektivitas daripada belajar mengajar yang sudah kita lakukan. Apakah itu sama dengan kita belajar di kelas secara biasa, jadi atau ada perbedaan dan hasilnya bagaimana? Termasuk kita bisa melihat permasalahan-permasalahan apa yang ada ya di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara ya. Kita kira ada kendala-kendala ya. Kalau mungkin di luar negeri proses belajar mengajarnya tidak terlalu banyak kendala, dalam arti infrastrukturnya sudah sangat mendukung ya. Kemudian tingkat apa itu pemahaman tentang proses mengajar secara online, penggunaan internetnya sudah lebih baik di luar negeri, walaupun tidak semua, tapi kita di Indonesia, lebih khusus Sulawesi Utara, gimana gitu ya proses belajar mengajar secara online yang sudah kita buat, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian apa kendala-kendala ini yang terpenting kita harus mengetahui apa kendala-kendala yang ada ya. Kendala-kendalanya apa gitu. Ini yang harus kita ketahui, baik dari kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua dan juga ya peserta didik. Tentu dalam hal ini karena survei saya klaster respondennya adalah mahasiswa, nah tentu yang menjadi perhatian kita adalah problem permasalahan di kampus ya. Jadi itu yang menjadi evaluasi kita ya. Tapi paling tidak ini bisa dijadi sebagai acuan atau gambaran dasar dalam kita menilai mungkin di universitas kita berbeda atau saya di tingkat sekolah menengah atas ya, sekolah menengah umum SMU atau SMP atau SD mungkin bisa berbeda dengan apa yang saya sampaikan ini, tapi paling tidak ini bisa menjadi acuan bagi kita di dalam melakukan evaluasi proses belajar mengajar di daerah kita ya, di Indonesia tentunya. Itu yang akan kita bahas dalam
acara kita pada hari ini ya. Kita bisa melihat apa-apa yang kami lakukan dan kita akan mendengarkan hal-hal tersebut ya. Efektifkah atau tidak? Oke, saya masuk saja langsung ke problemnya ya. Jadi ini hasil survei ya. Ini hasil survei yang kami lakukan ya. Ini hasilnya kita bisa lihat. Oke, ini ada berapa poin ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kami buat ya. Pertama, kami ingin mengetahui aplikasi apa yang dipakai oleh mahasiswa di dalam mengakses atau dan dosen dalam artinya dalam melakukan proses belajar mengajar online ya. Ini aplikasi yang terbanyak yang digunakan ya. Ya. Oke, kita lihat dan kemudian juga di dalam form ini ditunjukkan apakah dosen atau pendidik itu memberikan kuliah online atau tidak, karena kita tahu bersama juga di dalam proses belajar mengajar online ini kita sedikit terburu-buru ya karena ada kasus. Artinya ini kita tidak terbiasa sebelumnya. Jadi kita selama ini proses belajar mengajar lebih banyak di bangku kuliah ya, secara fisik kita ada di dalam kelas. Mahasiswa juga ada dalam kelas dan kita belum terbiasa dengan proses belajar mengajar secara online. Nah, untuk itu di saat kita diperhadapkan secara tiba-tiba harus melakukan proses belajar mengajar secara daring ya atau online, ini tentu ada hambatan-hambatan pasti yang kita bisa lihat dari hasil survei yang kami lakukan. Oke, kita lihat dulu aplikasi yang banyak digunakan oleh dosen dan mahasiswa ya. Tentu kalau dosen menggunakan aplikasi A, pasti mahasiswa juga akan menggunakan aplikasi A ya, karena tidak mungkin satu pakai A, satu pakai B, susah ketemu ya. Nah, dari hasil yang survei yang kami lakukan, ini kita lihat yang terbesar itu adalah yang menggunakan Zoom ya. Zoom. Nah, kemudian baru ada Google Class. Google Class ya. Sebenarnya yang kedua bukan Google Class ya, WA. Karena kenapa WA? Karena ya walaupun banyak keterbatasan WA dengan Zoom atau Google Class, itu tentu WA paling familiar para dosen menggunakan WA. Jadi ya banyak yang menggunakan fasilitas apa adanya. Yang penting dosen dan mahasiswa itu bisa berkomunikasi ya. Ini salah satu poin di dalam proses belajar mengajar ya. Nah, jadi dua aplikasi ini yang banyak ya. Setelah itu ada Google Class ya. Kebetulan di Universitas Samratulangi kita itu ada fasilitas e-learning ya. Ada Vicon ya yang terkonek dengan Zoom, itu juga masuk dengan Zoom ya. Selain menggunakan Moodle, ada itu aplikasi e-learning, kita punya e-learning menyediakan layanan itu, dan kita tahu layanan ini adalah gratis jika kita menggunakan satu vendor provider tertentu ya, itu mahasiswa bisa menggunakan. Walaupun ya masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan, tapi itu juga termasuk banyak yang menggunakan ya. Jadi ini yang fasilitas yang banyak digunakan oleh atau aplikasi yang banyak digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Ya, saya kira juga Zoom di tempat-tempat lain, di lembaga pendidikan atau kantor dan lain, saya juga banyak menggunakan, walaupun belakangan kita tahu Zoom itu memiliki masalah karena apa dia
karena security-nya tidak aman. Itu saya sudah bahas di pembahasan sebelumnya saya ya, di acara khusus tentang keamanan dalam melakukan conference online ya, termasuk kuliah online atau pembelajaran online. Nah, ini dari segi aplikasi ya, kita lihat bahwa ini yang banyak menggunakan ya. Kalau di Unsrat juga kita punya Vicon Unsrat itu cukup tinggi penggunaannya ya. Karena apa? Karena itu ada provider yang menyediakan gratis ya sampai 50 giga. Sehingga itu bisa digunakan dan ya secara perlahan banyak yang menggunakan itu ya. Nah, kemudian yang itu dari aplikasi ya, ada email juga ya, ada email yang menggunakan email. Pokoknya instrumen apa saja, kebetulan memang karena ini terburu-buru atau katakanlah ya tidak diduga sebelumnya harus melakukan pembelajaran online oleh karena ada bencana COVID ini. Jadi ya pihak lembaga pendidikan seperti Unsrat tidak strict harus menggunakan aplikasi apa ya, walaupun Unsrat itu seperti lembaga kita punya aplikasi yang berbayar ya, itu Zoom, dan itu disarankan untuk menggunakan itu, dan itu sudah banyak, makanya itu banyak yang menggunakan fasilitas Zoom. Tapi seperti yang saya katakan bahwa ya tidak semua dosen, tenaga pendidik juga bisa secepat itu menggunakan aplikasi. Terutama kendala-kendala. Nanti kita lihat kendala-kendalanya apa ya ada. Nah, kemudian yang menarik di sini yang tidak memberikan kuliah. Tidak memberikan kuliah dan juga ada yang alasan karena tidak ada kuota ya. Tidak memberikan kuliah online itu ada sekitar 10% lebih ya. Ada sekitar 10% tidak melakukan proses belajar mengajar secara online. Nah, ini bisa di dua pihak ya, apakah dari pihak pendidik atau dari pihak mahasiswa. Nah, dari pihak mahasiswa bisa saja mereka tidak punya kuota atau tidak ada akses internet. Mereka pulang kampung, di kampung itu tidak ada akses internet, jaringannya jelek untuk menggunakan atau mengikuti proses perkuliahan dosen yang menggunakan misalnya aplikasi Zoom. Ya, nah itu jadi kendala. Jadi ada sekitar 10% proses belajar mengajarnya itu tidak terlaksana secara online, dan ini tentu menjadi catatan ya, menjadi catatan bahwa masyarakat kita itu ada kendala di situ ya, baik dari mahasiswa, baik karena infrastruktur di lokasi mahasiswa itu atau kendala keuangan yang tidak punya kuota internet untuk mengakses kuliah online. Nah, ini problem yang cukup menarik ya, yang kita temui di dalam survei yang kami lakukan ya. Jadi itu masalah kedua ya, masalah kedua. Pertama aplikasi terbanyak kita lihat Zoom. Masalah kedua itu ada sekitar 10% tidak bisa mengakses kuliah online. Itu dengan kendala-kendala yang saya katakan tadi ya. Oke, sekarang kita pindah ke hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ini apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ini yang menarik ya. Ini apakah bermanfaat atau mereka mengerti proses belajar mengajar secara online, bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya sebagai berikut ya, kita lihat. Yang cukup mengerti itu yang pertama yang mengerti sekali itu hanya 8%, 8,9% lah ya. Yang cukup mengerti itu ada 46%, 47%. Nah, masuk ke kurang mengerti itu 24%. Kemudian tidak mengerti sama sekali ada 10%. Dan yang menarik di sini mereka yang menginginkan kuliah di kelas itu lumayan banyak ya, itu ada sekitar 30%. Jadi ya ini degradasi dari variasi
hasil daripada proses belajar mengajar yang kita lakukan di secara online, secara daring ya, bahwa ya tidak terlalu jelek sebenarnya, karena ya ada yang mengerti sekali karena memang hasilnya ada dosen-dosen yang mengajar bagus ya, memanfaatkan fasilitas online-nya dengan baik dan mahasiswa bisa mengerti sekali. Itu faktanya ada ya, ada sekitar 9%, lumayan banyak dan cukup mengerti, ini yang terbanyak. Dan saya kira juga walaupun kuliah di darat, di kelas secara fisik hadir di kelas, ya, belum tentu semua mengerti sekali ya. Pasti prosesnya tidak beda. Jadi sebenarnya kalau hasil ini tidak terlalu jelek ya. Jadi artinya ya sama saja kuliah online maupun kuliah di kelas dari segi pemahaman materi yang disampaikan oleh pendidik. Dalam hal ini survei ini dilakukan oleh dosen ya. Nah, itu tidak menjadi masalah sebenarnya, walaupun di catatan di sini bahwa yang ingin kuliah seperti di kelas itu banyak ya, lumayan 29, ada 30% menginginkan kuliah di kelas jo. Kenapa? Karena nanti sebentar ada kenapa alasan mereka menginginkan kuliah di kelas ya, ada di saran-saran dari mereka kita bisa lihat. Oke, jadi ini hasil ya, fakta bahwa sebenarnya kuliah online itu, makanya saya katakan dalam bincang-bincang sebelumnya itu MOOC, Massive Open Online Course, itu bisa mengancam dunia pendidikan di ortodoks, artinya yang masih kuliah online, kuliah di kelas. Massive Open Online Course itu kan kuliah-kuliah online ditawarkan dengan biaya murah, waktu singkat, itu bisa membunuh kuliah-kuliah di darat ya, karena kan intinya orang bisa dapat pengetahuan, ternyata tidak beda antara kuliah online dan kuliah di kelas hasilnya ya. Apalagi kalau memang tenaga pendidiknya hebat, memanfaatkan aplikasi online itu bagus, ya itu kenyataan di sini ada mengerti sekali sampai 9%. Jadi artinya itu ancaman terhadap kuliah di kelas ini memang bisa terjadi kalau sebentar kualitas itu lebih diprioritaskan di lapangan kerja. Sekarang ini kan kita lihat kualitas sudah menjadi prioritas. Ijazah bisa menjadi nomor 2 sebentar ya. Sekarang ini secara perlahan itu akan terjadi. Jadi sertifikat kompetensi bisa ya. Jadi intinya di survei ini mengukur keberhasilan proses belajar mengajar secara daring, secara online ini berhasil atau tidak, sebenarnya tidak beda jauh ya. Tidak beda jauh dengan di kelas secara fisik kita hadir, mahasiswa dan dosen, tenaga pendidik di kelas. Oke, ini catatan penting bagi kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan ya. Ya, bisa kita terlindas sebentar nanti oleh proses belajar mengajar secara daring ya. Banyak sekali sekarang tawaran-tawaran di luar sana. Di Indonesia kita tahu ada ruang guru untuk SMA, SMP dan lain sebagainya, itu mereka memberikan fasilitas kursus yang menarik ya, dan itu bisa mengalahkan proses belajar mengajar kita secara fisik di darat. Nah, ini catatan-catatan. Tapi tetap ada catatan di sini, banyak juga mahasiswa yang masih menginginkan untuk kuliah di darat ya, di artinya di kelas secara biasa ya kita lakukan. Nah, ini perangkat yang mereka gunakan. Nah, ini juga jadi catatan ya, kita lihat. Yang terbanyak itu menggunakan HP. Ya, kita HP ini sudah menjadi ancaman bukan cuma di proses kuliah belajar mengajar online, tapi di dunia televisi juga kan kita lihat sekarang orang media-media seperti televisi sekarang ini mereka mulai kekurangan pasar ya, karena banyak
masyarakat sekarang lebih suka menonton YouTube karena di sana mereka bisa dapat uang, Facebook dan lain hiburan sudah mulai berpindah dari TV-TV yang model klasik ya, konvensional, orang pola hiburan, dan itu sudah ada survei yang dilakukan oleh salah satu media yang sudah saya bahas juga sebelumnya. Itu dulu orang bisa 8 jam nonton televisi konvensional, sekarang sudah terbalik, sudah lebih banyak orang menggunakan HP ya atau laptop untuk mencari hiburan dan tidak lagi melihat ke televisi. Ini satu ancaman juga. Nah, di kuliah online juga lihat HP terbanyak ya. Kedua komputer laptop ya. Jadi HP juga karena apa? Semua aplikasi Zoom, Skype dan lain sebagainya, Google Class bisa langsung akses dari HP ya. Selayaknya hampir sama dengan komputer laptop. Ini HP juga jadi ancaman bagi komputer ya. Jadi bukan cuma lain-lain. Orang lebih muda, cuman memang sih ya anak-anak muda sih masih bisa dengan HP karena hurufnya. Tapi kan di HP juga hurufnya bisa diperbesar dan lain sebagainya. Oke, ini semua ancaman-ancaman ya. Jadi ini perangkat yang mereka gunakan itu HP yang terbanyak ya. Kemudian komputer dan laptop ya. Kemudian kuota internet yang mereka pakai umumnya ya kuota provider swasta ya. Kuota internet universitas ya ini barusan, kebetulan ini survei ini jalankan belum sempat ya, karena universitas kita Samratulangi melakukan kerjasama dengan provider, ada 2 provider dan itu mereka mahasiswa ada subsidi ya, ada subsidi kuota dari universitas. Itu tentu hal yang baik yang dilakukan oleh pimpinan universitas ya, dan pemerintah tentunya itu karena kerjasama dengan pemerintah ya. Nah ini tidak ada uang untuk membeli. Nah ini itu yang tadi terkait dengan pernyataan di atas tidak bisa akses ya, ini tidak ada uang untuk membeli paket internet, ini ada banyak 30% ya. Artinya ya kelasnya ada, dosen ada memberikan kuliah, tapi tidak semua mahasiswa itu bisa mengakses kuliah. Makanya kami melakukan kebijakan, atau dengan kami sebagai pimpinan juga melakukan kebijakan bahwa tidak harus online, yang offline juga boleh. Tapi yang offline tetap dia harus mengikuti ya ada suruh bikin tugas A, dia harus bikin cara pemasukannya biar dia tidak ikut kelas online tapi dia bisa ikut offline. Materinya dia bisa minta ke teman atau dikirim kalau dia ada email, atau sewaktu-waktu dia bisa ada akses itu kita kirim materinya dan dia bisa belajar dan bikin tugas dan dia memasukkan secara offline. Ya itu yang dilakukan untuk mengatasi, karena ini cukup banyak, 30% ini juga satu problem ya. Ini kendala tidak punya akses itu karena sekedar saya sampaikan saja itu untuk dia nonton streaming seperti ini itu dia untuk sekitar 10 menit itu dia nonton seperti itu, dia kalau dia pakai internet itu sekitar 1,1 megabyte dia habis kuota internetnya kan. Kalau coba bayangkan itu dengan dia ada bit rate-nya tergantung videonya ya. Kalau saya streaming ini bit rate-nya 780. Jadi bit rate-nya lebih kecil sedikit. Tadi yang saya hitung 1,4 mega itu 10 menit dia nonton video streaming seperti ini, itu dia kehabisan 1,4 mega ya, 1,4. Ada hitung-hitungan, nanti saya akan bahas sendiri tentang perhitungan bit rate ini, itu saya akan bahas sendiri. Itu dia bisa menghabiskan 1,4. Makanya ya kalau dia cuma beli 4 giga terus ada berapa mata kuliah yang dia harus hadir, rata-rata 30 menit saja. Itu kalau 30 menit berarti dia sekali dia ikut itu 33 kali 3 sekitar 4 mega. 4 mega habis itu. Dia hanya untuk mengikuti satu proses mata kuliah. Belum dia mesti diskusi tugas, presentasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dia ada 8 atau 10 mata kuliah
Ya, ini kan dia 1 kali running, itu 1 kali pertemuan, 1 bulan. Kita bayangkan aja kalau 1 bulan, setiap minggu ada 1 minggu dia ada 6 kelas 1 minggu, maka dia 1 minggu dia minimal dia habis sekitar 7 mega. 7 mega, kalau dia habis 7 mega, maka ya 1 minggu itu untuk 6 kelas ya, 6 kelas di hari per 30 menit. Kalau dia berapa 1 bulan habis, tidak sempat dia punya kuota 4 giga itu selesai. 4 giga itu biayanya sekitar 70-an ribu ya kalau beli, tidak kalau pulsa berbayar ya. Jadi tidak sampai 3 minggu selesai, 2 minggu atau selesai, jadi 70.000. Jadi dia itu kelemahan daripada sistem kuliah online ya. Oke, jadi kita lihat itu problem dalam penggunaan kuota itu, sehingga yang tidak bisa akses, mahasiswa yang tidak bisa akses itu cukup tinggi, 30% ya. Itu yang menjadi kendala nah ini di kota ya, ini kota Manado, kota besar. Nah bagaimana ya masyarakat di desa yang mau jaringannya mungkin masih belum bagus, kemudian dia harus menghabiskan 70.000 1 bulan, itu 3 minggu dia harus habiskan 70.000. Nah ini itu satu problem yang harus dipahami ya, kita harus pahami. Dan tentunya kami dari pihak universitas itu lewat pimpinan, diskusi dengan pimpinan itu sudah memberi bantuan kepada mahasiswa lewat pemberian kuota, kerjasama dengan provider, dan lain-lain ya. Dan dosen juga tidak terlalu memaksakan harus online, bisa offline. Ini satu langkah-langkah yang kami lakukan, karena faktanya ada sekitar 25% ya, 25% sampai 26% itu mereka tidak bisa akses online, kuliah online. Apakah karena lokasinya tidak ada jaringan atau tidak punya uang? Dua problem itu. Ini kendala fakta yang ada ya, yang harus menjadi perhatian kita sebagai pendidik ya, sebagai pimpinan sebagai penanggung jawab atau sebagai pemimpin negara, pimpinan daerah. Ini masalah yang ada yang tentu harus dimengerti dan harus ada jalan keluar. Tapi saya lebih menghimbau kepada para pendidik ya, kebetulan saya sebagai pendidik ya, ini problem ini agar supaya kita jangan mengsamaratakan bahwa ternyata ada sekitar 26% itu peserta didik kita itu tidak bisa mengakses ya, walaupun ini masih terbatas di tingkat universitas ya, bisa apalagi saya katakan di SMP, SMA, SMP dan SD, dan di tempat-tempat di daerah-daerah atau di kampung-kampung yang lebih terpencil. Ini bisa saja ini tidak bisa terlaksana, bisa lebih tinggi angka ini lebih tinggi kalau dipaksakan. Ini belum ada survei, saya belum melakukan survei di daerah-daerah lebih terpencil ya. Ini di Kota Manado dilakukan di Universitas Samratulangi. Tapi paling tidak ini catatan, dan sebagai pimpinan kami juga dengan pimpinan universitas sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini, dan saya kira juga mahasiswa ya merasa terbantu dengan upaya-upaya yang kami lakukan. Makanya itu dilakukan ada diskusi dan untuk mencari solusi ya. Tapi juga jangan dimanfaatkan kendala ini untuk menggampangkan, artinya boleh dimudahkan, penilaiannya boleh dimudahkan atau apa semua ya, memang bisa saja, tapi kita kan ada capaian pembelajaran yang harus, target capaian pembelajaran, outcome yang kita harapkan bagaimana, itu harus kita perhatikan, tidak bisa kita tidak perhatikan itu ya. Nah, ini langkah-langkah hasil-hasil survei yang kita lakukan. Dan sekarang kita lihat apa saran-saran mereka. Ini yang menarik, ini saran-saran mereka ya.
Jadi kita lihat ini ada beberapa ya. Ini untuk perkuliahan lebih efektif, alangkah baiknya jika diberikan kuota internet gratis, karena tidak semua mahasiswa dapat membeli kuota internet secara terus menerus. Nah itu yang saya katakan tadi, sudah saya bahas ya. Dan tentu dari pihak penyelenggara pendidikan ini harus memperhatikan, jangan dipaksakan ya, karena semua orang lagi krisis untuk makan aja sekarang ini susah, apalagi dia harus mengeluarkan anggaran untuk beli kuota internet ya lumayan mahal kan, tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Kemudian yang kedua, di sini ada saran. Saya tidak mempunyai saran apa-apa, hanya saja ada banyak saran, tapi ini saya ambil yang penting-penting saja. Hanya saja kegiatan pembelajaran online seperti ini saya rasa kurang efektif, karena suasana di rumah dan juga tidak terjadinya tatap muka dengan dosen membuat suasana atau semangat untuk belajar sangatlah kurang. Mahasiswa kebanyakan menjadi malas dan juga agak jarang untuk mencari info-info tentang kuliah online ini. Nah, ini juga jadi ini ya. Jadi ini yang menulis mahasiswa sendiri ya. Jadi mereka sangat merindukan. Tadi kan memang ada yang berharap cepat kuliah seperti di kelas. Ada 27% mengharapkan kuliah di kelas. Ini mungkin saran dari yang bersangkutan ini ya. Ya ini juga memang kuliah online kelemahannya ada satu ya, itu sudah pernah saya baca salah satu survei di salah satu negara di luar negeri ya, itu tetap ada yang hilang ya kalau kita hanya proses pembelajaran online, karena kontak fisik diperlukan juga untuk humanity ya, sosial. Itu juga ada, itu masalah lain, nanti dibahas di yang lain. Kemudian kuliah online selama ini sudah cukup baik, hanya perlu mempertahankannya saja. Ya ini mahasiswa yang merasa nyaman, mungkin ini yang memberi saran ini dia tidak bermasalah dengan kuota ya, mempunyai infrastruktur yang bagus, dan ya mahasiswanya juga pintar, mungkin bisa belajar secara online, dia bisa menangkap pelajarannya dengan baik, sehingga ya dia memberikan saran seperti ini. Ini juga ada sebaiknya jangan terlalu mempersulit mahasiswa, karena dari diskusi dengan mahasiswa mereka mengatakan ada dosen yang memberikan tugas atau bahkan ada hanya memberikan tugas sekali masuk sekali memberi tugas dan membiarkan mahasiswa nanti tinggal akhir disuruh kumpul. Tapi bukan cuma di online itu, cara ini juga ada di di secara fisik di darat ya. Oke, jadi saya kira ini saran-saran, banyak ya saran-saran kalau di dalam itu, tapi saya ambil beberapa poin yang paling utama saja ya. Ini merupakan hasil survei, dan tentu ini bermanfaat bagi ya penyelenggara pendidikan, pemerintah ya, yang dalam hal mengambil kebijakan tentu bisa menjadikan ini sebagai ya acuan ya. Bisa dilakukan survei-survei lainnya juga supaya lebih matang lagi ya, karena ini hanya survei ya, paling tidak sebagai pemimpin kan kita harus tahu ini memang respondennya mahasiswa, itu dijaga ya, memang dijaga, memang hanya boleh mahasiswa yang mengisi, dan mereka tidak boleh 2 kali mengisi, karena di Google survei ini itu dia harus ada email. Jadi sekali email itu sudah dipakai, tidak boleh dipakai lagi. Dan memang ini diharapkan yang diterima di sini hanya yang email-email yang diverifikasi. Jadi masih bisa dijamin keabsahan daripada responden menjawab ini ya. Oke, jadi itu yang menjadi evaluasi kita atau hasil daripada survei tentang proses belajar mengajar dalam kita
pada saat kita mengalami bencana virus COVID-19 ini ya, kita terpaksa harus melakukan proses belajar mengajar online ini. Saya kira ini yang bisa kita bahas atau saya bahas, dan tentang jumlah kuota internet dan lain sebagainya nanti di berikut kita akan bahas, tapi ini adalah survei khusus tentang proses belajar mengajar secara online. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi pelaksana pendidikan, para pendidik, mahasiswa, pelajar ya, agar supaya jangan memanfaatkan kondisi ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kondisi ini kita berdayakan seoptimal mungkin agar supaya capaian pembelajaran daripada proses belajar mengajar online ini tetap itu kita dapat ya, karena ujung-ujungnya kan finalnya itu adalah outcome ya. Jadi kita harus melahirkan itu lulusan-lulusan yang berkualitas ya, itu yang di pasar bisa berkompetisi dan bisa survive, bisa mendapatkan kehidupan yang layak ya, dengan bekal pendidikan yang mereka belajar di bangku pendidikan ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita jumpa lagi di acara yang lain. Terima kasih.